Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami yang berjudul Metode Gauss-Seidel dan Generalisasi Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem persamaan linear kompleks. Contoh kasus SPL kompleks dengan 4 persamaan dan variabel. Abstrak. Sistem persamaan linear SPL merupakan sistem persamaan yang terdiri dari Penelitian David Kojasta-Selkuya pada tahun 2007 dengan judul Generalized Jacobi and Gauss-Seidel Methods for Solving Linear System of Equations yang membahas tentang sistem persamaan linear dengan AX sama dengan B dengan A matriks non-singular dan entry diagonalnya tidak nol, maka matriks A diberi pemisah yaitu A sama dengan D kurang F. Dengan D adalah matriks diagonal dari A, E matriks segitiga bawah dari A, dan F adalah matriks segitiga atas dari A, maka definisi dari metode Gauss-Seidel yaitu sebagai berikut. Dengan syarat A adalah matriks simetris, Lisa Merlina menyelesaikan tulisannya pada tahun 2014 dengan judul Perbandingan Solusi Sistem Persamaan Nonlinear menggunakan metode titik dan metode Gauss-Seidel. Selanjutnya pada tahun 2014, Andri Ramadan dan kawan-kawan melakukan kajian ulang dari penelitian sebelumnya dengan judul Generalisasi Metode Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Kajian yang dilakukan oleh Andri Ramadan hanya fokus untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dalam bentuk real dengan menggunakan metode Gauss-Seidel serta generalisasinya yang akan diberikan contoh. Adapun bentuk generalisasi metode Gauss-Seidel yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut. Dengan M E1 2 N min 1 untuk sebagai berikutlah. Generalisasi Gauss-Seidel untuk persamaan 3 dapat didefinisikan sebagai berikut. Berdasarkan tulisan-tulisan tersebut yang membahas pada sistem persamaan linear dengan bilangan real, sistem persamaan non-linear, maka penulis tertarik untuk membuat beberapa contoh kasus menggunakan metode yang sama dengan menggunakan sistem persamaan linear kompleks. Baik, saya lanjut ke bahan dan metode penelitian. Berikut langkah-langkah metodologi penelitian untuk penyelesaian sistem persamaan linear kompleks dengan inverse matriks menggunakan metode PADEF adalah sebagai berikut. Yang pertama, diberikan sistem persamaan linear kompleks. 2. Mengubah sistem persamaan linear kompleks dalam bentuk persamaan matriks AX sama dengan B. Yang ketiga, memeriksa apakah matriks A memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan menggunakan metode Gauss-Seidel dan generalisasi Gauss-Seidel, yaitu matriks A bersifat non-singular dan bersifat simetris. Jika A tidak memenuhi syarat sesuai definisi, maka SPL tidak dapat diselesaikan dengan metode Gauss-Seidel dan generalisasi Gauss-Seidel. Yang keempat, penyelesaian SPL kompleks dengan metode Gauss-Seidel. Yang kelima, penyelesaian SPL kompleks dengan generalisasi Gauss-Seidel. Adapun langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan SPL kompleks pada generalisasi Gauss-Seidel untuk M sama dengan 1,2, N min 1, yaitu menjabarkan matriks D
EF pada generalisasi Gauss-Seidel. Yang kedua B, kemudian mendapatkan bentuk. Kemudian bentuk matriks D min E dalam kurun D min E pangkat 1 F dan D min E pangkat 1 B serta di Fadli Ramadan. Berikan tebakan awal X sama dengan dalam kurun 0,0,0. Generalisasi Gauss-Seidel. Lakukan iterasi hingga X1 pangkat N min 1 002. Penyelesaian SQL kompleks yang sesuai dengan metodologi penelitian. Contoh persamaan dan 4 variabel sebagai berikut, dan akan diselesaikan dengan metode Gauss-Seidel dan generalisasi Gauss-Seidel, yaitu kurang 10 per 4i tutup X plus I minus I X pangkat 2 tambah min 2 tambah 3i kali tambah 2 tambah 2i kali sama dengan 6 tambah 2i. Lanjut, 1 tambah 1 kurang i ditambah 10 tambah 4i ditambah 1 tambah i ditambah 2 kurang 2i kali 4 sama dengan 3 minus i. Selanjutnya minus 2 tambah 3 kali 1 tambah i ditambah 10 tambah 4 ditambah 2 tambah 3 sama dengan 4 min 3i, dan 2 plus 2i ditambah 2 plus 2i X2 ditambah min 2 tambah 3 ditambah 10 tambah 4i X4 sama dengan min 7 plus 5i. Sistem persamaan linear di atas dapat ditulis dalam bentuk AX sama dengan B, yaitu A sama dengan 10 tambah 4i 1 min i min 2 3i 2 plus 2i 1 min 1i 10 tambah 4i 1 tambah i 2 kurang 2 min 2i 2 min 2 plus 3i 1 plus i 10 tambah 4i min 2 tambah 3i 2 plus 2i 2 plus 2i 2 plus 3i 10 plus 4i dikalikan dengan X1 X2 X3 X4 ke B sama dengan 6 plus 2i 3 min i min 4 min 3i min 7 plus 5i. Akan diperiksa apakah matriks A memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan menggunakan metode Gauss-Seidel dan generalisasi Gauss-Seidel. 1. Matriks A singular. Akan diperiksa matriks A bersifat singular atau non-singular dengan mencari determinan matriksnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Sahran Maharaja. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. 2. Matriks A bersifat strictly diagonal dominal. Akan diperiksa apakah matriks A bersifat SDD. A bersifat SDD jika memenuhi berdasarkan matriks A 10 tambah 4i 1 kurang i minus 2 tambah 3i 2 tambah 2i 1 kurang i 10 tambah 4i 1 tambah i 2 kurang 2i minus 2 tambah 3i 1 tambah i 10 tambah 4i minus 2 tambah 3i 2
tambah 21i 2 kurang 2 tambah 3i 10 tambah 4i, maka diperoleh berdasarkan hasil di atas bahwa matriks A bersifat SDD. 3. Matriks A bersifat simetris karena A sama dengan A angka T sama 1 dan J dengan minus 2 tambah 3i 2 tambah 2i 1 kurang i 10 tambah 4i 1 tambah i 2 kurang 2i minus 2 tambah 3i 1 tambah i 10 tambah 4i minus 2 tambah 3i 2 tambah 2i 2 kurang 2i minus 2 tambah 3i 10 tambah 4i A pangkat T 10 tambah 4i 1 kurang i minus 2 tambah 3i 2 tambah 21 2i 1 kurang i 10 tambah 4i 1 tambah i 2 kurang 2i minus 2 tambah 3i 1 tambah i 10 tambah 4i minus 2 tambah 3i 2 tambah 2i 2 kurang 2i minus 2 tambah 3i 10 tambah 4i karena A sama dengan A pangkat T sehingga maka matriks A memenuhi semua syarat untuk diselesaikan dengan menggunakan metode Gauss-Seidel dan generasi Gauss-Seidel A. Metode Gauss-Seidel, sistem persamaan linear di atas dapat ditulis dalam bentuk AX sama dengan B dengan A yang I minus 2 tambah 3I 2 tambah 2I 1 kurang I 10 tambah 4I 1 tambah I 2 kurang 2I minus 2 tambah 3I 1 tambah I 10 tambah 4I minus 2 tambah 3I 2 tambah 2I 2 kurang 2I minus 2 tambah 3I 10 tambah 4I X1 X2 X3 X4 B sama dengan B tambah 2I 3 kurang I minus 4 kurang 3I minus 7 tambah 5I akan dijabarkan matriks D, E, dan F pada metode Gauss, yaitu D 10 tambah 4I 0 0 0 0 kemudian 0 10 tambah 4I 0 0 0 kemudian 0 0 10 tambah 4I 0 0 0 0 0 10 tambah 4I E sama dengan 0 0 0 0 0
minus 1 tambah I 0,000. 2 kurang 3I minus 1 kurang I 0,000. Minus 2 kurang 2I minus 2 tambah 2I 2 kurang 3I 0. F sama dengan 0 kurang 1 minus 1 tambah I 2 kurang 3I minus 2 kurang I 0,0 minus 1 kurang I minus 2 tambah 2I 0,000. 2 kurang 3I 0,000. Selanjutnya akan dicari D kurang E pangkat minus 1. DE kurang E pangkat minus 1 F dan DE D kurang E pangkat minus 1 B dengan menggunakan program MATLAB 13. Baik, jadi kesimpulan materi yang kami bawakan adalah berdasarkan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan, yaitu yang pertama, penyelesaian SPL kompleks dapat diselesaikan dengan menggunakan inverse matrix menggunakan metode Gauss-Seidel dan generalisasi Gauss-Seidel. Yang kedua, penyelesaian sistem persamaan linear kompleks dan Hermite pada penelitian ini merupakan contoh kasus untuk matriks ukuran 4x4. Solusinya berupa bilangan kompleks. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Inilah presentasi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.